البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala, Al-Babus Samin wal Ishrun Ba'dal Mi'ah, bab 128. Babu jawazil istilqa 'alal qafa. Bab bolehnya istilqa, yaitu berbaring, 'alal qafa, di atas tengkuk. Berarti apa? Memang berbaring terlentang, badan menghala ke atas, dada menghala ke atas. Ya, terlentang, betul. Wa wad'i ihdar rijlaini 'alal ukhra, dan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Idza lam yakhaf inkishafal aurah, idza lam yakhaf inkishafal aurah, jika tidak khawatir nanti auratnya akan tersingkapkan. Wa jawazil qu'udi mutarabbi'a, boleh duduk dalam keadaan bersila. Wa muhtabiya, dan mengangkat kedua lutut, tidak masalah. Baik, kita ambil satu-satu nanti pembahasannya. Al-haditsus salis wasitun ba'da samanimiyah, 863. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Abdullah bin Zaid, beliau ini adalah yang meriwayatkan hadis tentang wudu. Abdullah bin Zaid bin Asim, ya, yang meriwayatkan hadis wudu itu. Baik. Karena beliau meriwayatkan hadis ini dari yang meriwayatkan dari beliau ini adalah anak buah beliau, keponakannya, sama dengan hadis yang terkait dengan masalah wudu. Beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustalqiya, yaitu berbaring terlentang, fil masjid, di masjid. Wadi'an ihdari jelaihi 'alal ukhra, dalam keadaan beliau meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Ini biasa seperti yang kita lakukan, kakinya lurus ke depan, yang satu di atas yang lainnya. Ya, disilangkan, ayo, betul. Disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau A'lamul Hadis dan juga Ma'alimus Sunan, yaitu ini menunjukkan bolehnya perbuatan tadi apabila tidak dikhawatirkan auratnya nampak. Adapun hadis yang lain, di sebagian riwayat itu Rasulullah melarang orang berbaring sambil salah satu kakinya itu disilangkan, diletakkan di atas kaki yang lain. Ini kata beliau, banyak kain-kain pelikat pada waktu itu, izar itu dia tidak panjang, karena memang waktu itu jelas kain sangat sedikit, sangat kurang, duit juga tidak seberapa banyak, sehingga tidak banyak yang mampu membeli agak luas, agak lapang, agak panjang, sehingga kalau sambil duduk dan kemudian kakinya disilangkan, dikhawatirkan nanti sampai ke lutut, nanti tak sadar ada angin terangkat lagi, ya maka dilarang untuk yang seperti itu. Sementara hadis yang di hadapan kita ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi terang-terangan melakukan itu. Ini menunjukkan boleh, yang penting dijaga baik-baik, jangan sampai auratnya tersingkap. Mungkin dengan sebagian kain pelikatnya itu disisipkan di antara pahanya sedikit, biar kalau kena angin atau tidak tersingkapkan. Intinya adalah dijaga baik-baik, ya, terutama anak-anak pondok seperti dulu di Damaj, orang yang lewat sampai senyum-senyum karena yang tidur entah dia mimpi apa tersingkap tinggi-tinggi. Alhamdulillah dia pakai seluar pendek, kalau tidak nanti ada kucing salah sangka nanti. Ya, namanya di masjid orang tidur banyak,
Memang harus lebih menjaga aurat. Kalau masing-masing punya bilik sendiri, ya lebih selamat, lebih mudah urusan. Baik, intinya adalah yang seperti ini boleh. Yang penting menjaga jangan sampai auratnya itu nampak. Karena ada dulu memang urusan pondok lain-lain. Pondok di Indonesia itu anak dikasih cerita sama teman. Biasa kadang antara anak pondok cerita pengalaman ini bully itu. Oh, ada yang tersingkap, orang yang nakal langsung ambil tali, ya diikat itunya, diikat kemudian diikatkan ke tiang. Nah sudah ketika bangun pening, oh tahu-tahu apa itu memang ada ikatan. Ini jahat, iya nakal. Banyak di pondok banyak orang-orang yang membuli orang lain, terutama senior membuli junior. Ini zalim. Nabi melarang kezaliman. Intinya adalah kita sendiri jangan sampai membuka pintu. Kita tutup aurat baik-baik, jaga baik-baik. Terutama yang punya selimut, diselimutkan. Tapi masalahnya adalah kalau panas, ya sudah orang pada tidur di luar memang. Tidur di padang. Biasanya kalau sudah malam dimatikan lampu-lampunya untuk berjimat. Kemudian terjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah hadis pelarangan itu mansukh atau tidak mansukh? Kalau Ibnu Battah rahimahullah, beliau merajihkan itu mansukh, dan beliau sampai merasa heran dengan sebagian ulama yang melarang dengan pelarangan yang keras. Padahal telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyab, dan juga meriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar juga melakukan itu, yaitu tidur di masjid dalam keadaan seperti itu, terlentang dan kakinya disilangkan, menunjukkan ini boleh. Dari Nabi, dari sahabat, dan juga dari tabi'in itu boleh. Makanya pelarangan yang ada bagi kata beliau ini sudah mansukh. Adapun yang lain mengatakan tidak sampai mansukh, tetapi yaitu lihat kalau memang dikhawatirkan auratnya terbuka karena kain pelikatnya, kain sarungnya itu kurang panjang, kurang menutup lutut, barangkali nantinya kalau dia tidur dengan tidak berhati-hati, maka ini dilarang demi menutup pintu fitnah. Adapun kalau tidak khawatir, maka seperti yang dilakukan Nabi, tidak khawatir dan beliau melakukan itu. Dan juga kata Ibnu Battah rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya tidur-tiduran di masjid ini adalah perkara yang ringan, tidak mengapa. Yang penting apa? Bukan pada waktu taklim, bukan pada waktu sholat dan yang seperti itu. Dan juga bukan pada waktu kebersihan. Kalau sedang acara kebersihan masih ada yang tidur, nanti pasti penjaganya akan marah-marah. Ya, orang bersih-bersih kok malah tidur. Atau kadang bukan penjaganya yang marah, tapi petugas kebersihannya itu pakai vacuum cleaner didekatkan, nanti kau tersedot, atau kainmu tersedot, atau rambutmu, baru dia bangun. Tapi kalau tidak ada udzur, tidak ada halangan apa-apa, boleh tidur-tidur di masjid, dan itu banyak dilakukan oleh sahabat juga. Itu tidak masalah. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Al-haditsul rabi' wasitun ba'da tsamaniyah. 864 wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah sholat subuh, tarabba'a fi majlisih, beliau duduk bersila di majelis beliau, di tempat duduk beliau, hatta tatlu asyamsu hasna'a, sehingga matahari terbit dengan bagus, yaitu terbit mungkin satu tombak tingginya, lebih tinggi dari kepala kita sedikit, betul-betul terbit, sampai kemudian beliau menjalankan sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat dan seterusnya. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi asanida shahihah. Disebutkan dalam catatan kaki, bahkan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 670. Jadi bukan hanya Abu Dawud. Jadi ya tidak sama persis lafadznya, tetapi kata Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, asalnya ada dalam Sahih Muslim hadis ini.
Intinya apa? Yaitu boleh duduk sambil itu tadi, sambil bersila. Walaupun ketika makan, Nabi seringnya duduk adalah sambil iftirash. Hikmahnya adalah untuk memberikan kelapangan bagi teman-teman yang lain yang ingin ikut makan di apa itu, di pinggan itu atau talam itu dan sebagainya. Sementara kalau kita duduk bersila mungkin jadi agak memakan tempat, terutama kalau yang makan banyak. Kalau di Damas satu nampan besar itu satu pinggan kan atau tilam itu isinya untuk 10 orang. Jelas kalau duduknya bersila tempatnya jadi sempit. Makanya Nabi duduk dalam keadaan iftirash. Talam. Ayo. Iya talam. Ayo. Ditilam nanti kotor semua ya. Di kasur silap. Adapun kalau tidak sedang dalam majelis seperti itu, sekitar duduk di masjid, tidak masalah duduk dengan itu tadi, dan ini tidak termasuk iqa'a yang dilarang. Karena sebagian ulama mengatakan itu iqa'a yang dilarang. Yang betul ini tidak demikian. Dan dijelaskan oleh para pensyarah bahwasanya julus mutarabbi'an itu amkan, duduk dengan bersila itu lebih kuat, yaitu lebih kuat untuk posisi duduk. Tidak senang untuk jatuh ke kanan, jatuh ke kiri dan semacam itu. Jadi tidak masalah. Kalau untuk duduk sedang santai, nah itulah duduk yang paling sesuai. Tapi kalau siap untuk berdiri, siap untuk pergi, duduk iftirash itu lebih sesuai, lebih cepat untuk reaksi kalau ada ini dan itu. Intinya ini semua diperbolehkan, tidak masalah duduk santai di masjid. Ilahuna wallahu a'lam. Cuma apa di sini ada tambahan, yaitu disunahkannya setelah sholat subuh, yaitu tetap duduk di masjid. Kata Al-Hafidz tidak harus di majelis tempat dia sholat, boleh bergeser ke sana ke sini. Yang penting masih di masjid sampai waktu duha. Kalau diniatkan ibadah maka pahalanya sama seperti pahala haji dan umroh dengan sempurna. Mungkin boleh diisi dengan baca Quran atau diisi dengan mengerjakan yang lain yang baik-baik dan sebagainya. Tentunya apabila dilanjutkan dengan sholat duha. Kalau tidak ya pahalanya tidak sebesar yang tadi. Tapi intinya ini termasuk bagian dari sunnah, tidak langsung habis salam pergi. Tapi tidak sampai wajib. Tiap orang ada keperluan ini dan itu. Cuma sebaiknya memang habis sholat subuh, zikir, kita baca Quran, itu kesempatan yang jiwa masih segar dan sebagainya. Jangan kita memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak, karena di sebagian pondok memang habis zikir, baik zikir, tapi kemudian pergi, sementara anak-anak masih baca Quran. Nanti kadang anak-anak jadi meniru. Sebaiknya, karena sudah sebutkan ke para ikhwah, anak-anak diberi contoh yang baik oleh orang tuanya. Kalau tidak ada uzur, orang tua juga baca Quran di masjid setelah zikir subuh itu, tidak langsung pergi. Karena Nabi sendiri mencontohkan tidak langsung pergi setelah selesai zikir subuh, tapi masih malah menunggu kalau tidak ada kesibukan. Ilahuna wallahu a'lam.